Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Sehat kan ya? Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Di saat pandemi seperti ini, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, belajar di rumah, kemudian bekerja di rumah, dan tentunya beribadah di rumah. Anak-anak, selamat datang di tingkat 12 kompetensi otomatisasi dan tata kelola perkantoran di SMK Negeri 1 Ketapang. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mengenai otomatisasi dan tata kelola keuangan. Materinya adalah konsep dasar pengelolaan dana kas kecil. Jadi, anak-anak, kita akan mempelajari tentang kas kecil. Maka terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kas kecil, ya. Kas kecil adalah disebut juga petty cash, yaitu beberapa dana yang dibentuk terutama untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Jadi kas kecil dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil. Contohnya dana entertain klien maupun rekan kerja pimpinan dan dana konsumsi untuk kepentingan rapat serta dana-dana lain yang bersifat kecil. Baik, sekarang kita belajar mengenai karakteristik dana kas kecil. Ini ada 4. Yang pertama, ini adalah adanya pembatasan pembayaran ditentukan oleh perusahaan. Jadi setiap bulannya perusahaan itu memberikan dana kepada bagian-bagian atau unit-unit yang mengajukan dana kepada bendahara perusahaan. Kemudian, dana kas kecil ini digunakan untuk keperluan yang sifatnya kecil. Kemudian disimpan di kotak kecil atau cash box, ya, jadi tidak boleh dibawa pulang. Terus dilakukan oleh petugas junior atau sekretaris. Sekretaris ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran dana kas kecil. Kemudian apa sih tujuan pembentukan dana kas kecil? 1. Menghindari pembayaran yang tidak ekonomis dari pengeluaran yang kecil. Kemudian mengantisipasi pengeluaran yang bersifat mendadak dan tidak terencana. Mempercepat pengadaan sarana perusahaan yang sifatnya segera dan meringankan beban karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Artinya, jika ada pengeluaran yang sifatnya kecil, maka seorang karyawan tidak harus dan tidak perlu meminta uang kepada bendahara perusahaan, tetapi cukup meminta uang kepada sekretaris sebagai pemegang kas kecil, karena keperluan ini digunakan untuk kebutuhan pimpinan dari unit perusahaan. Kita lanjutkan. Kemudian persiapan pengelolaan dana kas kecil, ini pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dana kecil. Yang pertama adalah bagian utang. Nah, ini di unit itu mempunyai utang apa tidak terhadap perusahaan lain atau terhadap pihak lain. Jadi nanti harus diaudit di sini, ya. Kemudian yang kedua adalah bagian kasa. Bagian kasa ini adalah bagian yang berhak untuk mencairkan dana yang diajukan oleh seorang sekretaris kepada perusahaan melalui bendahara perusahaan. Kemudian bagian jurnal dan laporan, ini yang mengaudit jurnal dan laporan yang dibuat oleh sekretaris di saat mau mengajukan pengajuan dana untuk bulan berikutnya. Tadi dicek dulu, ya. Nah, pihak yang memegang dana kas kecil adalah seorang sekretaris, gitu. Kita lanjutkan, bagaimana sih prosedur pengajuan dana kas kecil? Yang pertama, sekretaris mengajukan permohonan pengajuan dana kas kecil ke bagian keuangan atau bendahara perusahaan, ya. Yang kedua, sekretaris itu dalam mengajukan permohonan dana untuk bulan berikutnya dengan membawa pembukuan kas kecil bulan lalu sebagai bukti transaksi pengeluaran kas. Ketiga, jika disetujui, sekretaris akan menerima dana kas kecil berupa uang. Siapa yang menyetujui? Yang menyetujui adalah pimpinan perusahaan. Kemudian, sekretaris mencatat dana yang diterima dari bendahara ke bukti dana kas masuk. Ya, ini kalau disetujui sehingga mendapatkan dana.
Dana tersebut disimpan di cashbox. Bukti kas masuk disimpan di outnet. Sekretaris dapat mengeluarkan dana kas kecil sesuai keperluan perusahaan, ya. Kalau memang keperluannya sedikit dalam 1 bulan, maka nanti akan ada saldonya. Jika kekurangan, nanti bisa mengajukan kembali kepada bendahara. Kemudian setiap pengeluaran dicatat dalam bukti kas masuk. Jika dana sudah menipis atau limit, maka sekretaris boleh mengajukan dana kembali ke bagian keuangan. Nah, anak-anak, demikian prosedur pengajuan dana kas kecil yang disampaikan oleh seorang sekretaris dengan persetujuan pimpinan perusahaan, kemudian ditujukan kepada bendahara atau bagian keuangan di perusahaan tersebut. Jika ada yang belum jelas, kalian boleh menanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.